Shots. Oke, kembali lagi di podcast kita bersama gue Trevin dan partner Fendi. gua. Aduh, langsung di take Wah, di over take ini over ya. nih. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial Iya, guys. gestar pertama kita guys. Yes. Dan dia merupakan mantan wakil Wakil. ketua AYOS. Ya, tahun lalu. Oke. Mm-mm. Dan sedang menjabat sebagai Lagi jabat apa nih? Mahasiswa saya. oh, enggak, dia Ketua Perpita ketua guys. Perpita guys. Wah, keren banget sih. Boleh lah. Boleh lah ya. Boleh banget ya. Nah, langsung aja nih perkenalan diri. Perkenalan diri dulu dong. Oke, jadi nama gua aja ya, biar Iya. friendly ya. Yoi. Kan Gen Z ya sekarang. Yoi, Iya, iya, Gen Z. Ya, jadi nama gua Fendi. Gua sekolah di NTUST bareng mereka juga. Terus gua juga lahir dari Jakarta. Gua asal Jakarta. Papi Medan, mami Kalimantan ya. Oke. Terus langsung setelah SMA langsung ke Taiwan NTUST. Ambil jurusan. teknik sipil. Oh, teknik. Tahun ke? tahun ketiga sekarang. Ini kita tanya. Kan Fendi ini terkenal sebagai mahasiswa paling aktif bun Aktif banget. dalam organisasi ya. Kayak nggak bisa Udah berhenti dari berorganisasi. wakil ketua langsung sekarang ganti ke ketua gitu ya. Jadi kayak apa sih kayak pandangan lu terhadap organisasi gitu loh kayak sebelum lu berorganisasi, Iya, kenapa pengen organisasi? Jadi hari ini temanya ini guys, apa? Tentang berorganisasi kan. Iya. Jadi gua jelasin dulu berapa dari dulu deh gue berorganisasi tau gimana gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya dulu pas SMP gue itu adalah gamers banget gitu. Gamers ya. Main Dota, main CS, iya. sampai kalau di Steam tuh kalian tahu kalau Steam kan ada record lu main CS berapa lama tuh. Iya. Gue main Dota tuh sampai 2000 jam, CS itu sampai 1600 jam. Wah. Dari kelas 5 nih. No kalau live nggak ya, salah. no live. No live banget gitu ya. Sampai gue di kamar bisa ketawa-ketawa sendiri terus malu. Kenapa sih ketawa-ketawa sendiri, gila ya kata gitu. Ya kan, terus habis SMP gue lulus, gue pindah sekolah. Gue pindah sekolah di daerah Muara Karang pas itu. Oke. Kalau boleh dibilang ya anak lingkungannya juga lumayan gimana ya, yang mereka nggak suka main game gitu loh. Mereka lebih suka jalan-jalan ke mall, kemana bersosialisasi gitu loh. Nah, terus pada saat SMA gue masih sedikit main game di kelas 10. Terus langsung berubah gitu ya. Nah iya, jadi begitu kelas 11 masuk OSIS. Oke. Oh. Masuk OSIS, ikutin eskul basket, terus ikutin basket. Habis itu udah tuh berubah. Jadi gue Langsung mulai aktif. Tuh, tapi jadi kenapa mau tiba-tiba masuk OSIS dari kan ceritanya lu main game itu kayak lu Lu di mau nge-track cewek-cewek zona ya? nyaman lu gitu. Iya, ini mau cari cewek doang nih. jadi circle juga sih. Circle. Karena circle itu penting banget. Itu Bener sih. di saat lingkungan lu itu mau ikut karena pas itu geng-geng gua lumayan pengen ikut organisasi gitu loh. Oke. Iya. Karena pas itu pas SMA dulu OSIS keren, terus masuk tim basket keren juga gitu kan. Iya, bener Ya, bener banget. juga sih, tadi balik lagi ke track cewek-cewek kan. Yoi. Iya, akhirnya gue coba masuk OSIS, nggak berharap keterima sih, tapi keterima akhirnya. Karena pada saat itu nilai gue juga pada saat itu nilai gue nggak begitu jelek. jadi Oh, gitu ya. jadi kan masih kelas 11 kan, masih oke lah. Terus keterima ternyata OSIS gitu loh. Oke. Ya, begitu masuk OSIS, begitu masuk tim basket, semua itu berubah. Gue nggak ada waktu lagi buat main game gitu. Benar. Iya, bener Udah nggak ada sih. waktu lagi buat main game. Akhirnya, ya itulah mulai dari situ. Mulai dari situ gue mulai berorganisasi pas SMA, OSIS untuk 1 tahun, DBL. Tapi pada saat itu juga, ini menarik juga nih, ntar boleh dibahas nih. Oke. Karena pada saat itu gue pada saat itu gue nggak bisa ngatur waktu. Oke. Jadi pada Yang saat berat. kelas 11, kelas 12 nilai gue jelek banget. Oke. Ya tapi untungnya masih lulus ya. Terus setelah dari SMA lulus, bingung mau sekolah di mana. Jadi gue mau sekolah di Untar arsitektur. Untar arsitektur atau enggak di UPH. Oke. Sama arsitektur juga. Terus setelah kita cari-cari, kata mami, kata saudara, di Taiwan aja, Taiwan bisa belajar bahasa Mandarin gitu loh. Iya. Bener banget sih. Nah, dengan nilai gue yang pas-pasan, sebenarnya nilai raport oke sih gitu loh, sekitar 7 sampai 8 gitu loh. Tapi mungkin nilai US dan lain-lain itu kan nggak begitu bagus gitu loh, karena pada saat akhir-akhir udah mager. Iya, bener sih. Nggak boleh tidur guys. Terus kita coba masuk NTUST pakai agent pas itu, karena gue nggak tahu dulu ada Perpita, nggak juga tahu ada
iOS juga nggak tahu. Jadi pas itu pakai agent, actually lumayan mahal sih. Jadi kalau misalnya kalian anak-anak baru yang tahun depan atau tahun ini, kalian kalau mau masuk ke Taiwan dicari dulu sekolahnya apa. Setelah tahu sekolahnya apa, coba dicari organisasi Indonesianya karena di situ banyak banget. Kayak di NTUSD ada iOS kan, gitu. Terus begitu masuk kuliah, ketemulah namanya iOS gitu di NTUSD. Pada saat itu gue juga sebenarnya nggak mau daftar sampai pas itu ketuanya masih Rafael ya, 2 tahun yang lalu masih Rafael. Dia bilang bukan nih rekrutmen Kanpu cuma 20 orang, gue tuh orang ke-20-nya deh kayaknya. Jadi udah terakhir gitu loh. Udah terakhir. Dulu iOS masih belum segede sekarang ya. Dulu iOS masih belum segede sekarang. Kanpunya panitianya juga masih dikit. Ya udah kita coba-coba aja di situ. Coba-coba selama 1 tahun. Ternyata selama 1 tahun dulu iOS juga nggak sesibuk sekarang, nggak sebanyak acara sekarang. Jadi kok gue merasa kayak iOS sama OSIS gue dulu nggak beda jauh ya gitu loh. Mirip-mirip gitu Iya, ya. mirip-mirip. Nah, akhirnya di tahun kedua gue coba untuk masuk Perpita karena gue udah tahu Perpita, dan pada saat itu juga gue nggak ada ekspektasi untuk bisa masuk Perpita. Terus gue juga lanjut di iOS karena pada saat itu diminta untuk lanjutin juga gitu loh. Nah, tapi gue di iOS jadi wakil dan tiba-tiba gue keterima Perpita gitu. Jadi udah dua-duanya jalan berbarengan pada saat tahun kedua ya. Habis itu setelah selesai tahun kedua udah jadi wakil ketua iOS, udah jadi anggota Perpita, sudah selesai, baru majulah jadi ketua Perpita dan puji Tuhan terpilih tahun ini untuk jadi ketua Perpita. Gitu. Keren sih. Keren banget ya. Mantap loh guys. Enggak lah, masih Dari gamers tadinya. iya. Kurang lebih gitu. Kayak kenapa memutuskan untuk Kenapa lu mau organisasi sih? iya. Kan lu bilang tadi di SMA Benar-benar. nilai lu sempat drop. Tapi lu Kenapa dilanjutin gitu? malah 2 lagi, iOS Iya, dan sekarang. Perpita. Menarik. Kayak lu nggak takut apa? Iya, nanti nilai lu jadi gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau mindset gue adalah kita kuliah itu masih punya banyak waktu luang gitu loh. Benar. Nah, waktu luangnya itu kalian mau pakai buat apa? Hal-hal yang positif, gak harus berorganisasi juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi dalam hal gue pilih untuk berorganisasi. Misalnya lu punya waktu luang untuk mencapai goal lu ngapain? Belajar misalnya, belajar, atau kalau nggak belajar, pikirin bisnis apa nih. Misalnya goalnya mau jadi kaya umur 25 kan, ya pikirin bisnis apa ini juga nggak apa-apa gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau dari gue sendiri, gue melihat organisasi itu kan adalah salah satu wadah ya buat bisa kita mencapai goal kita. Balik lagi ke goal kalian tuh apa ya. Terus kalau gue melihat organisasi sebagai sebenarnya beda-beda sih, pas di iOS, pas di OSIS, pas di iOS, pas di Perpita, mindset itu gimana gue sebenarnya ganti-ganti juga sih. Gitu. Jadi kalau di OSIS dulu have fun aja sih sebenarnya. Begitu masuk iOS, pikirannya adalah gue mau banyak cari koneksi. Terus setelah dari iOS ke Perpita masih sama, jadi anggota kan, cari koneksi ya. Tapi setelah menjadi ketua Perpita, sebenarnya tujuannya yang terpenting itu bukan itu gitu loh. Jadi tujuan lu? Jadi tujuannya kalau gue ya personally ya, karena kan mungkin banyak orang yang bilang gue pengen masuk organisasi untuk cari koneksi, untuk biar gue banyak teman, banyak nih dari setiap kota atau dari mana gitu. Ya itu nilai plus aja sebenarnya. Cuma kalau gue sendiri tujuan utamanya adalah buat melatih mental lo gitu. Jadi semakin besar organisasi yang lu ikutin, pressure-nya akan semakin besar. Gitu. Nah di situ lu bisa melatih bahwa seberapa elastis sih gue bisa di stretch gitu. Iya. Gitu sih, jadi latihan mental lah gitu. Oke. Rika? Keren sih, mantap banget ya. Enggak lah, masih biasa aja ya. Ntar nih Epping mungkin lebih mantap lagi nih. Wah. Benar, kita shots dulu dong. Shots dulu. Shots dulu ya? Shots. Oh, sorry. Shots dulu. Oke, shots. Belum kebiasa guys. Nanti siapa tahu diundang yang kedua. Siapa tahu. Nah, udah pernah di Perpita, udah pernah di iOS juga kan? yes. Udah pernah di iOS. Bedanya apa sih? Sebenarnya Perpita dan iOS sama ya, tujuannya sama, pasti untuk merangkul mahasiswa baru kan. Cuma mungkin scale-nya aja yang berbeda gitu loh.
Dimana kalau iOS skill-nya adalah ya fokus di NTUST gitu loh. Sementara Perpita itu adalah skill lebih Taiwan gitu ya? satu Taiwan gitu loh. Of course kalau dibilang susah, dua-duanya sama-sama susah gitu loh. Karena iOS harus fokus di satu sekolah, lebih tahu sekolah tersebut gimana. Tapi kalau Perpita harus ada komunikasi dengan setiap sekolah-sekolahnya gitu loh. Iya. Karena kampungnya itu dari beberapa sekolah, bahkan beda-beda gitu kan. kota ya. Jadi kalau misalnya dari Perpita sendiri kurang ada komunikasi dengan setiap isa-isa di sekolah juga sebenarnya susah gitu loh. Gitu. Jadi mungkin bedanya di situ ya, kalau dari fungsi dan tujuan ya. Tujuannya sama, cuma mungkin fungsinya yang berbeda, scale-nya gitu. Yes. Ya, terus kalau dari kesulitan yang gua hadapi pas di iOS sama Perpita ya, sebenarnya kalau di iOS itu lebih enak guys untuk kalian itu berkreasi, mengeluarkan kreativitas kalian gitu. Karena restriction-nya nggak terlalu banyak gitu ya, kalau bisa dibilang ya. Lebih restriction santai, itu lebih fleksibel gitu benar, ya. lebih fleksibel. Ketika nggak ada restriction, kita bisa lebih fleksibel. Tapi ketika kita sudah masuk ke organisasi yang lebih besar, mungkin itu akan lebih sedikit sulit gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya company kecil, startup sama company besar, beda gitu ya. lebih gampang fleksibel yang company kecil gitu loh. Gitu. Tapi memang yang gue rasain adalah kalau di iOS kalian itu cap di satu university gitu loh, jadi kalian di cap gitu loh. Tapi ketika di Perpita ya kalian sebenarnya jangkauannya banyak, kalian mau buat apa ya sebenarnya bisa gitu loh. Cuma mungkin nggak bisa terlalu agresif. Kenapa? Kalau misalnya kita terlalu agresif, mungkin akan banyak salah satu langkah kita kalau misalnya tidak kita pikirkan matang-matang, kan banyak yang lihat gitu sih. Iya. Bedanya itu sih sebenarnya. Jadi cara berorganisasinya tetap sama. Oke. Gitu. Woi, ayo shots dulu dong kita. Ayo shots dulu dong. Ayo, shots. Nggak, abis gue. Iya. Udah abis. Anda. Oke. Lanjut. Dari tadi kita ngomongin Perpita nih. Perpita tuh apa sih sebenarnya? Lu belum jelasin nih. Oh iya, belum ya? Dari tadi Perpita Perpita ini yang mulai denger disebut. yang denger Iya. sini orang Perpita. Iya, lu tahu nggak nih Nggak tahu. Masa mahasiswa di tahun nggak tahu? Gimana sih? Oke, Perpita. Iya, jadi sebenarnya Perpita itu sama aja kayak iOS. Oke. Tapi dalam skala yang lebih besar. Gitu loh. Kepanjangannya. Oke, Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan. Oke. Persatuan Pelajar Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan. di Taiwan. Kalau kita sebenarnya bisa ngomong Perpita itu ya namanya aja Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan. Pasti banyak perkumpulan mahasiswa harusnya. Iya. Itu fungsinya seperti itu gitu loh. Kenapa gue bisa bilang sama kayak iOS gitu loh. Iya. Tapi dalam sekarang lebih besar gitu loh. Ini kasarannya ya, mungkin yang kalau misalnya mendetail ya mungkin ada banyak perbedaan-perbedaan yang memang sebenarnya lebih detail gitu loh, tapi kasarannya dan fungsinya seperti itu. Gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat Perpita di grup mahasiswa baru, kita ada 3 grup sekarang. Oke. 3 grup mahasiswa baru karena di line itu maksimalnya 500 orang. 500. Oh, ini sekitar 1.500. Ada banyak ya ya. berarti guys. Ada 1000 yang grup ketiga itu nggak terlalu banyak karena kan kita baru buka kan. Jadi sekitar 1000-an lah, 1050, 1100 gitu lah. Yang masih terjangkau ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum dapat link grup Perpita. Ntar boleh ditaruh di description boleh. Ya, pasti kita buat mahasiswa baru. Nah, itu buat mahasiswa baru tuh 1100 tahun ini. Nah, jadi Perpita itu setiap tahunnya kita akan bantu mahasiswa dari Indonesia yang memang sekolah-sekolahnya mungkin di sekolah-sekolahnya itu ada sekolah yang lebih kecil, ada yang nggak ada isanya. Kita tetap bantu mereka gitu loh. Mungkin kalau misalnya NTUST mungkin udah ada iOS yang established, gitu ya, jadi kita juga lebih mudah gitu loh. Benar. Tinggal komunikasi dengan iOS saja. Nah, terus itu fungsi kita yang pertama. Fungsi kita yang kedua lagi, kita selain merangkul semua mahasiswa yang di Taiwan, kita juga buat acara-acara. Nah, karena biasanya mahasiswa-mahasiswa di Taiwan
juga butuh acara yang nggak cuma sebatas di sekolah mereka doang gitu loh. Ya, biar kenal semua orang Bener, gitu ya. itu tujuannya sebenarnya. Misalnya satu acara Perpita dari 50 sekolah misalnya, kan banyak kenal teman baru gitu Iya, loh, benar, yang sebenarnya nggak di NTUSD gitu. Nah, next nih ada acara apa aja coba? Boleh dikasih tahu nggak sih? Benar, jadi nah mungkin jelasin dikit ya, setiap Iya. tahun mungkin visi dan misi setiap ketua beda-beda ya. Oke. Nah, visi dan misiku tahun ini adalah gimana buat acara yang bisa lebih edukatif gitu loh. Edukatif. Karena di zaman yang sekarang dunia itu berkembang cepet banget. Benar. Iya, Kalau iya, kita iya. observe ya, dunia itu berkembang cepet banget. Kalau kita nggak belajar, kita ketinggalan. Benar, gitu loh. benar. Oh, kalau nggak That's why- salah kalian juga bikin podcast ya? Podcast kita belum. Kita belum. Yang Perpitalk. Perpitox itu kita acara 3 minggu. 3 minggu, setiap minggunya kita ada satu speaker. Oh. Oke. Iya. Jadi itu sih visi misiku tahun ini gitu loh. Jadi kita lebih banyak kita balance Iya, edukasi iya. dengan have fun. Ada gitu. funnya di Jadi Ada, nggak iya. cuma fun doang Benar, gitu ya? benar. Tapi cuman ini edukasinya di bidang ekonomi doang kah atau Mungkin yang paling relate ke our real life sih, Real life ya. Kalau itu soalnya yang, karena kan ini baru kita nggak bisa langsung mengubah semuanya gitu loh. Jadi kita pelan-pelan kita cari jalan keluarnya yang lebih bagus tuh yang mana gitu loh. Tahun ini memang karena yang relate ke real life, kalau bukan kehidupan sehari-hari, kalau bukan tentang finance, tentang ekonomi, tentang bisnis, ya kan pasti relate tentang itu kan. Pasti tentang itu sih. Kita bangun pagi aja mau beli minum pakai uang Iya, gitu kan. bener banget. Jadi mungkin yang paling gampang ya yang pertama ya Ke situ kita dulu edukasikan gitu ya. tentang uang gitu loh. Yes. Jadi sebenarnya ya kayak misalnya kita sipil nih. Kita belajar aja sipil di kampus misalnya. Tapi kita tahu nggak cara bayar pajak itu gimana? Iya benar. Padahal itu yang penting gitu loh. Benar. Ya kan? Nah, terus di acara pertama kemarin kita sudah mulai sedikit shifting ke education, di mana ada satu acara namanya Perpitox. Itu kita dalam 3 minggu kita undang 3 CEO, satu lagi influencer. Gitu. Yang pertama itu ada Raymond Chin dari Tenak Uang. Lalu ada Skinny Indonesian. Oke. Ada CEO dari satu organisasi juga yang Global Millennials, itu kayak debat antar negara gitu. Lalu ada yang terakhir CEO dari 30 Days of Lunch, kalau kalian tahu, Alexandro Ruby. Gitu. Oke. Udah mulai shifting. Lalu acara kedua kita, biasanya kita ada 4 acara besar. Oke. Yang kedua. Acara kedua kita kemarin ada foto competition. Aha. Foto competition untuk biar teman-teman semua, karena kan lagi COVID kan, temanya Iya, juga iya. biar new normal Oke. di Taiwan gitu loh. Biar raise awareness buat kita mahasiswa-mahasiswa di Taiwan juga sebenarnya COVID itu gimana sih gitu. Benar. Lalu yang ketiga ada Mata Baru. Oh, berarti yang tadi dua itu udah lewat ya? 2 itu udah lewat. Abis ini next ini bakal ada Upcoming event. ya? Ada upcoming event Mata Baru. Mata Baru itu adalah satu acara yang kita desain 2 hari 1 malam, kita nginap bareng-bareng dari seluruh sekolah di Taiwan. Harapannya adalah ketika kita itu kan setelah selesai midterm ya, Iya, kita iya. refreshingnya ke sana Refreshing. gitu loh. Nah ini funnya nih, bagian Asik funnya. Ini banget fun-nya ya ini, gitu. ya. Jadi setelah midterm kita refreshing di sana, ketemu teman baru dari berbagai sekolah yang even kita nggak tahu sekolah di mana gitu sebelumnya gitu. Iya benar. Ya ini mungkin muncul dulu. Tunggu bentar. Ada bel guys. Kita tunggu bentar ya guys. Tenong. Kita ayo shots dulu lah. Ya, shots. Ayo, habis punya gua. Shots. Ayo dulu, shots. Oke, lanjut nih. Acara keempat. Acara keempat. Nah, ini bagian edukasinya lagi. Edukasi. Jadi kalau edukasi have fun, edukasi have fun. Oke. Iya. Jadi harus seimbang ya. Acara keempat kita ada hackathon yang namanya sebelumnya belum bisa kita reveal. Jadi kalau kita bisa bilang hackathon itu kayak business idea incubator, di mana misalnya teman-teman kayak misalnya Epping nih mau buat ada satu ide bisnis, ntar kita kasih temanya, lalu buat tim, setelah buat tim pitching bisnis model gitu.
ya kurang lebih sih kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan bisnis, nanti kita kasih temanya belum kita bisa reveal juga. Oke. Yes. Nanti boleh ikutan Kita gitu acara loh. baru ya berarti Iya, ya. ini Acara kayak baru ya. tahun Kita ini belum baru. pernah denger ya. Benar-benar tahun ini baru. Kalau Jadi kayak keren ya. tahun lalu kita ada buat e-sports sebenarnya. Ah. Iya, tahun lalu kita ada buat e-sports. Tahun ini kita pengen coba buat ini dulu gitu loh. Yes. Keren sih. Keren sih. Semoga ya, doa kan. Yes. Amin. Lalu yang terakhir ada have fun-nya lagi, POP dan gala dinner. Nah, Apa tuh POP Karadinar? POP itu adalah Pekan Raya Olahraga Perpita. Oh, oke. Jadi kalau kalian di sekolah itu, kalau skala kecilnya itu kalau di SMA kita kelas meeting. Tapi kalau di sini POP ini kita kelas meeting, bukan kelas meeting apa? School meeting deh kayaknya. meeting ya. Jadi kalian boleh bentuk tim, olahraganya banyak ya. Tahun ini belum decide sih mau ada apa aja. Tapi yang pasti ada basket, futsal, badminton gitu. Olahraga-olahraga yang sering kita mainin pasti ada. Terus itu kalian boleh pakai tim dari sekolah mana saja asalkan mereka itu pelajar. Jadi boleh collab ya. Jadi gue NTST boleh collab sama Tamkang. Boleh. Oke. Nah, setelah POP dan gala dinner POP itu kita ada gala dinner. Nah, gala dinernya ini adalah karena kan kita sudah di akhir tahun kepengurusan Perpita 1 tahun nih. Kita ingin celebrate gitu loh. Oke. Dan kalian juga sudah 1 tahun di TAI atau TART atau TASAN atau bahkan TASE, kita mau celebrate bareng-bareng gitu loh. Celebrate bareng-bareng, jadi kita kurang lebih kalau bisa dibilang kayak makan cantik gitu lah. Makan cantik di ballroom gitu. Jadi semua kayak pakai dress. Ke prom dress, gitu ya? iya kayak prom lah, kayak prom. Keren. Kurang lebih sih kayak gitu guys. Jadi tapi di selain itu kita juga ada charity, acara-acara kecil kita juga banyak. Either itu webinar atau experience sharing buat anak baru atau yang nggak terlalu besar lah, acara yang nggak terlalu besar kita juga ada gitu loh. Oke. Benar-benar. Jadi stay tune, kalau boleh dicek IG-nya Perpita Yes. official ya. Ntar ada di Di bawah. Ada di bawah nih. Tolong ya, Himaya. Ada di bawah, ntar, Perpita official. Terima kasih. Oke, jadi kita udah tahu acara-acara, tapi tadi Fendi ada singgung tentang benefit Perpita ya, yang Benefit Perpita ya. yang buat mahasiswa baru. Iya. Jujur nih, gua sebagai mahasiswa yang harus datang ke sini dengan protokol pandemik ya kita ya, Iya ya. itu susah banget guys, karena kayak Repot banget ya. banyak prosedurnya nih. Mana harus kayak medical check up segala-gala. Nah tapi karena adanya Perpita, adanya iOS itu Kebantu banget bantu gak sih? banget. Iya. Terus kayak gua tuh yang paling terasa tuh kayak gua benar-benar diarahin gitu loh. Iya. Kita kayak kita tinggal ngikutin Bener gitu. kayak kalian Udah datang ke sini tuh diurusin. kalian udah nggak usah takut. Bahkan sampai kalian itu di airport Jakarta pun Dijemput, dijemput, kayak gitu ya. udah disediain SIM card bahkan. Iya. Testimoni guys. Testimoni gitu ya. Ini honest opinion ya. Iya, karena kita kan salah satu yang pertama kena lagi Covid. pandemi, Iya. iya. Kayak benar-benar harusnya susah banget, banget, tapi tapi kita dengan dibantu. bantuan Perpita, Iya. bantuan iOS, mereka dapat menghandle dengan baik sehingga kita kayak benar-benar rasa terbantu banget. Terbantu banget. Jadi kita kayak nggak kayak anak ayam lah. Benar. Iya. At least. Nah, jujur aja karena gue rasa terbantu, gue jadi pengen berorganisasi juga. Iya, makanya Itu gua salah satu juga. motif gue mau ikut iOS, mau coba ikut Perpita karena kayak Udah pernah dibantu, lu pengen membantu ya, gitu pengen ya. membalas budi gitu loh. Iya. Nah, jadi kayak karena mungkin Perpita iOS itu benefitnya banyak banget buat kehidupan kita ya. Mungkin ada bisa kasih Iya boleh. Heeh. Jadi mungkin sebelum kasih kata-kata terakhir ya, kita boleh, karena COVID kebetulan mereka berdua datang pas COVID Ya. era yang batch pertama deh Ya, kalau nggak batch salah. pertama di yang Dia di Taiwan gitu loh. Jadi pas COVID itu memang pertama kali COVID, semua informasi tuh apa? Ada yang masuk informasi nggak tahu yang benar yang mana yang Iya, salah benar, gitu. benar. Jadi Iya, benar-benar. semuanya juga new regulation semua. Jadi ya mungkin ada yang bingung gitu loh. Jadi Iya. Iya. kalau Iya karena kayak banyak berita bilang ini, berita Ada yang ini bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu bisa gitu datang loh. tanggal ini kita bingung. benar-benar jadi terlalu banyak informasi yang Benar. untuk disaring gitu loh. Nah, Iya. kita coba di grup Perpita dan di grup sekolah-sekolah juga kita coba menyaring informasi yang sangat banyak itu. Kita saring yang benar-benar legit gitu loh. Jadi bantuin teman-teman yang mau ke Taiwan, baru mau ke Taiwan itu bisa dapat informasi yang Yes. yang legit gitu loh. Nah, mungkin
itu sih benefitnya dari, dan itu sebenarnya tujuan Tujuan Perpita. Perpita dan juga Isa-Isa di sekolah. Ya tujuannya sebenarnya itu untuk membantu anak-anak gitu kan. Jadi ya sebenarnya bukan benefit, melainkan itu ya udah kewajiban gitu aja, kewajiban dari kita untuk bantuin teman-teman semua gitu. Karena kan kita sama-sama orang Indonesia, ya kita harus saling bantu di luar negeri gitu. Benar. Terus mungkin buat teman-teman semua yang pengen ikut berorganisasi tapi masih ragu gitu loh. Just take your time kalau menurut gua, karena balik lagi motif kalian untuk berorganisasi itu apa. Kalau misalnya kalian nggak punya fundamental yang kuat, oke, mungkin kalian ikut OSIS sekolah ya masih oke gitu loh. Ya gue have fun aja gitu loh. Tapi ketika kalian masuk ke organisasi yang lebih besar, ya it works like a company gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada fundamental yang kuat, akan capek sendiri. Benar. Iya, benar banget. Karena organisasi itu nggak dibayar, beda dengan kerja internship gitu loh. Jadi pelan-pelan aja, mulai dari yang kecil dulu, jangan langsung yang besar nanti kaget. Jadi mulai dari yang kecil dulu, fundamentalnya kuatin dulu. Setelah itu baru pelan-pelan belajar untuk ke organisasi yang lebih besar gitu loh. Dan kalau misalnya kalian nggak cocok di organisasi, ya it's okay gitu loh. Karena balik lagi kayak yang tadi aku bilang, motif tiap orang beda-beda. tiap orang beda-beda, goals kamu beda-beda, waktu luang mau dipakai buat apa juga pilihan kalian gitu loh. Tapi in our case, kita pilih untuk berorganisasi gitu sih paling kata-kata yang bisa gue sampaikan buat teman-teman semua. Iya, gitu. kayak tadi positifnya yang Bang Fendi udah sampaikan ya. Dia itu dapatnya koneksi. Pertama koneksi. Nah, Kedua tuh mental. Iya. Jadi kayak melatih mental banget gitu ya. Kayak ibarat kayak ini, kayak lu semakin di atas semakin goyang, tapi semakin kuat. Jadi kayak elang ya. Dia terlihat gagah kuat karena dia udah terlatih terbang di atas. Iya. Tapi sebenarnya yang mental itu ya buat kita latihan gitu loh. Tapi mindsetnya yang selalu gue punya adalah susah apapun, kalau gue pikirnya adalah kalau kayak gini aja gue nggak bisa, nanti ketika gue di dunia kerja itu lebih harder gitu loh. Ini kayak semacam transisi untuk persiapin gitu kita ya, gitu latihan. buat Benar, dunia persiapin diri nyata sendiri itu. gitu. Karena mungkin dunia itu kejam guys. udah mungkin benefitnya belum berkerasa buat 1 tahun 2 tahun ke depan gitu loh. Yang ada mungkin aduh capek banget gitu. Iya. Tapi ya itu latihan mental buat 5 sampai 10 tahun lagi kalian tuh punya mental yang udah di-build gitu loh. Iya. Gitu sih mungkin kalau dari organisasi. Iya, terus tadi gue ada tangkap ini juga, bisa belajar berkomunikasi. Itu juga penting. Komunikasi itu juga penting buat karena ketika kita ada melakukan suatu kesalahan, either kita kerja sendiri dan kita salah, atau enggak kita kerja sama teman-teman tapi komunikasi kita kurang bagus gitu. Benar. Iya. Kayak belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, lebih efektif dan efisien. Terus makhluk sosial kan. Makhluk sosial. Terus yang gue dapat juga tuh kreatif. Creative is add-on sih menurut gue. Tapi itu ya bener juga karena kita memecahkan satu masalah gitu. Jadi kita bisa think kreatif gitu. Oke. Ya. Mungkin sebenarnya lebih banyak dari itu sih, kalau misalnya teman-teman harus rasain sendiri apa yang berubah dari teman-teman gitu loh. Karena gua ngerasain sendiri dari gua main Dota 2000 jam dengan main CS gua 1600 jam, tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Iya kan? Dapat have fun sih. Iya. Itu nggak salah. Nggak salah. Tapi bisa loh, bukan karena mungkin kalian akan merasa bahwa ketika kalian gua udah nggak mau ikut organisasi, males karena gua udah mendingan main game aja gitu loh. Ternyata bisa juga kalian keluar dari game gitu loh. Iya, keluar dari zona nyaman dah. Nah, keluar dari zona nyaman itu salah satu contoh juga yang sangat bagus gitu loh. Tapi mungkin boleh diganti, perbesar zona nyaman. Benar. Ya sebenarnya sama aja, tapi lebih positif. Iya. Keren ya. Betul, keren kan. Kata-katanya, waduh. Aduh. Janganlah, masih malu. Keren nih beliau. Enggak lah, belum apa-apa guys. Jadi masih banyak lah. Udah keren, humble lagi. Bener banget. Jadi malu. Oke. Jadi guys, make sure untuk cek IG Perpita di bawah. Yes, IG Perpita. Atau cek IG gue juga boleh sih. Wah, siap. Mau promosi silahkan. Dan cek Instagram iOS. mbst.ios. Ntar kita bakal kasih link lain ini ya, yang buat boleh, mahasiswa Perpita baru. ya. Jadi kalian mahasiswa baru yang belum ini
bisa Langsung join. join aja. Invite teman-teman yang belum join juga. Oke, jadi sebelum kita tutup kita ayo Ayo. Shots. Habis. Thank you editor. Bye bye. 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 Tapi kembali dulu. Gimana ini Gue kita? lupa bilang yang kembali bersama gue malu. Bentar. Improvisasi my ass.